Saya punya banyak relasi, itu modal utama saya, Om. Oke, relasi. Iya. Ngebangun Karena saya nggak pernah kepercayaan. nempatin modal dalam berbentuk uang itu di posisi pertama. Modal uang tuh bentuknya terakhir. Balik lagi sedikit tadi itu. Masa penggemukan fattening sekitar 75 Sampai 90 hari. 90 hari untuk kejar 20 sampai 26 kilo dari bibit 12 sampai 17 kilo. Itu kalau boleh tahu modal untuk budidayanya itu penggemukan segala macam menuju kilogram segitu. Itu berapa persen dari nilai jual atau mau nominal atau gimana enaknya? Jadi gini, kita kan beli domba itu timbang, Timbang. jual juga timbang. Oke. Jangan sekali-kali kita jualnya timbang, belinya ekoran. Terkadang suka nggak ketemu nilai akhirnya. Jadi supaya kita pendataannya enak ya, belinya timbang, jualnya timbang. Itu nggak susah pola kayak gitu Nggak susah. di pemasarannya? Nggak susah, karena memang permintaannya seperti itu. Oke. Nah, biasanya range-nya tuh di 15 kilo lah, average. Dari 12 ke 17 tuh 15 kilo. Oke, ambil tengahnya ini ya. Ambil tengahnya. Misalkan domba dengan 15 kilo itu harganya 750.000 misalkan. Ya, untuk HPP dombanya. Pakan per hari itu tergantung ya. Banyak peternak yang HPP pakannya berbeda-beda. Oke. Ada yang 3.500, ada yang 4.000, 4.500. Nah, di sini rata-rata pemberian pakan kita per hari itu 4.000 rupiah. Dikalikan sebulan 120.000. Dikalikan 3 bulan 360.000. Itu untuk pakannya saja. Untuk satu ekor. Satu ekor. Ini orang bang gampang dong ya kalkulasi kayak gitu. Gampang. Kalau saya agak lambat deh ya. Gitu. Gitu, jadi 360.000 untuk pakannya saja. Pakannya aja. Selain pakan apa lagi? Obat-obatan. Obat-obatan. Obat-obatan per ekor itu biasanya hitungan saya itu 5.000 rupiah. Saya bebankannya. Suntik atau apa? Suntik. Suntik. Iya, 5.000 untuk pakan. Untuk biaya tenaga kerja itu per ekor itu 30 sampai 40.000 per ekor. Per panen, sampai terjual? Iya. Per 90 hari Iya. itu? Iya. Segitu tenaga kerjanya. Jadi ya kurang-kurang 400.000 lah. Untuk biaya tenaga kerja, untuk pakan dan lain-lain itu 400.000. Jadi semuanya di awal dan kemudian di setiap proses itu dikalkulasi. Iya. Kita wajib punya data. Namanya peternak modern terus sudah punya data. Salah satu beda dengan peternak atau petani konvensional. Iya. Oke. Data itu penting. Mau dia mau main fattening, mau main breeding atau milking, data wajib punya. Jadi kita nanti kalau ngeliat domba kita itu yang penggemukan tuh ada eartag-nya kan. Oke. Nah, setiap eartag itu kan tercatat. Gitu. Daily monthly-nya itu selalu kita timbang untuk melihat kenaikan bobot badannya. Semuanya terukur. Semua terukur. Walaupun ini makhluk hidup. Iya. 1-2 Iya, wajar. tentu pasti ada itu. Nah, tapi pada saat penimbangan itu langsung kita treatment. Itulah fungsinya recording di dunia peternakan. Jadi kemudian balik lagi kita tahun 2020 memulai. Bulan apa kira-kira Mas? Masih ingat nggak tuh? 2020 awal tahun, karena 2019 akhir saya resign. Langsung. Idul Adha Juli, Agustus, September, Oktober itu masa-masa kebingungan saya. Bimbang. Ngumpulin keyakinan. Iya. Modal keyakinan itu saya kumpulkan di 3 bulan terakhir itu. Di bulan Desember baru saya benar-benar cabut deh gue. Cabut. Bawa modal cabut. Bawa modal. Gitu. Oke, modal pertama diaplikasiin untuk apa dulu Mas di sini? Dulu kita mulai itu dari bangunan kandang. Awalnya ada di situ.
Yang pertama kita datang iya, itu, Omah. Bukan, ada yang sebelah sini. Sebelah sininya. Itu kandang awal kita. Oke. Kapasitas 150 ekor. Langsung bikin. Langsung bikin. Start running itu di bulan Maret. Di bulan Maret kita start, menanti Idul Adha di bulan Juni kalau nggak salah. 4-5 bulan lah. Mepet dong waktunya. Mepet. Jadi strategi saya saat itu adalah fattening untuk pejantan yang bisa saya jual di Idul Adha langsung. Kenapa pejantan? Kan Idul Adha. Oh, bukan betina ya kalau... Untuk Idul Adha kebanyakan jantan. Oh gitu, saya baru tahu. Ada juga yang memotong betina ada. Tapi yang paling banyak dulu karena awal-awal karena saya nggak punya pasar yang pasti. Jadi 150 ekor itu saya isi jantan semua. Saya gebuk di awal tuh jantan semua untuk Idul Adha tahun itu juga. sering berantem nggak tuh? Laki semua nih kayak STM nih. Berantem, biasa namanya. Kita kan kandang terbatas, kandang koloni, jantan yang diisi, tanduk semua, ya berantem aja. Kita obatin ya teman. Begitulah. Kebayang ya? Awal-awal ya. Oke. Nah, itu sampai 2 tahun kemudian, let's say setelah 2022, udah paham dengan polanya. Akhirnya memakai pola fattening di sini. Ajak tuh. Hasilnya gimana, Mas, sejauh ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah setidaknya gini ya. Karena saya melihat bahwa keuntungan di dunia pertanian itu memang kita nggak bisa pungkiri lah. Apalagi saya bermain di hulu. Tipis keuntungannya. Gitu. Bagaimana supaya keuntungan kita ini bisa berlipat ganda? Tentunya dengan meningkatkan populasi. Gitu. Kuantitas ya, kita kejar. Kuantitasnya saya perbanyak. Oke. Terus kemudian bapak mertua gimana sekarang? Bapak mertua sering main kesini, alhamdulillah. Suka nyantai di sini, ngopi, ngikut gitu. Akhirnya seperti itu. Itu udah achievement tersendiri buat Mas Bayu tuh ya? Iya. Gue bisa nih, gitu. Gue buktiin. Gitu. Itu perlu tuh buat kawan Minmot yang mau mencoba beternak ya? Iya. Gitulah pokoknya. Yang penting kita disiplin, tekun, cuma jujur, udah. Kalau 10 tahun jadi apa ntar, Mas? Saya mungkin kalau 10 tahun udah di rumah aja kali ya. Di sini udah dijalanin sama orang-orang. Asik. Impian saya gitu. Ya usia 40-an saya udah silaturahmi aja lah sama teman-teman. Ini mungkin udah bisa running well. Itu cita-citanya. Cita-cita saya gitu. Nah, kalau udah main aja nanti, apalagi targetnya? Tentunya namanya saya juga nggak bisa diem ya. Saya tuh nggak bisa diem. Sama teman-teman saya tuh saya nggak bisa diem. Karena apa? Saya benar-benar memilih circle yang tepat. Oke. Gitu. Saya tuh nggak pengen punya teman yang sekedar main-main tapi nggak ada hasil, tuh nggak pengen. Teman-teman saya tuh kalau diomongin, ya udah kita ngomongin bisnis. Kita mau buka apa nih? Setelah ini, pabrik pakan, warung sate, apa yang lain nih gitu. Nah itu sudah terkonsep dari sekarang sama teman-teman. Saya nggak mungkin sapi saya di sini kandangnya kecil, karena saya bermain quality kalau sapi, karena kan kecil kandangnya, nggak begitu banyak kan. Nah, saya juga punya ke depan itu mau bikin peternakan sapi yang besar. Yang besar? Iya. Kapasitas 200-300 ekor. Kuantitasnya juga yang dikejar. Gitu. Karena kan sapi-sapi yang ada di sini kan tuh harganya sudah lumayan kan. Sangat very segmented. Harganya 60 juta ke atas. Ini jenis apa? Limousin, simental di sini. Oh, yang gede-gede. Yang gede. Jadi ke depannya itu dengan bermain quantity ya saya ingin masuk ke pasar yang reguler yang DKM, permintaan DKM, harga 22 juta, harga 23 juta, itu kan banyak. DKM itu apa? Dewan apa sih, masjid tuh ya? Oh. Apa namanya? Kemakmuran masjid. Gitu. Itu untuk Idul Adha. Iya, untuk Idul Adha. Kalau untuk Horeca gitu misalnya? Untuk Horeca, sapi, kita kurang kayaknya. Begitu ya? Gitu. Kita masih mau pelajari dulu nih. Karena itu pasar potensial banget. Idul Adha tuh panennya peternak lah. Walaupun sekali setahun? Iya.
saya punya cita-cita bahwa penghasilan saya Idul Adha itu bisa menghidupi saya 3 tahun. Itu yang ada di mindset saya. Saya harus bisa kayak gitu. Kalau sekarang udah sampai berapa sekali Idul Adha? Ya cukup lah. Ya karena Bisa saya mau bisa melewati inilah, bisa ngasih melewati bayang gaji saya dulu waktu di bank lah. setahun lebih. Setahun lebih. Udah bisa ngidupin 1,5 tahun? Bisa. Oke. Karena itu tadi umur sekarang 37 berarti dong. Targetnya tinggal 3 tahun lagi untuk menuju 40 tahun. Mumpung kaki ini masih kuat jalan ya. Belum asam urat belum asam urat. Terus ke sana ke sini. Cari relasi itu. Pentingnya relasi kok. Oke, sejauh ini sampai dari 2020 sampai 2024 Juni ini, Mas Bayu mungkin udah ada bermanfaat buat masyarakat di sekitar sini. Boleh diceritain kira-kira apa kira-kira manfaat Mas Bayu selama hampir 4 tahun di sini, Mas? Jadi gini, saya itu di sini tuh pendatang. Oke. Yang nggak punya saudara, yang nggak punya keluarga di sini. Apalagi seperti itu. Iya, pendatang. Jadi sesuai visi misi tadi dari nama dan doa, ya saya pengen apa ya? Walau kalau bahasanya memakmurkan tuh kayaknya agak ini ya, agak berat gitu ya. Setidaknya bermanfaat lah. Bermanfaat untuk warga itu. Setidaknya kita bisa menyerap tenaga kerja itu dari desa. Ini bangunan semua, bangunan kandang, itu dibangun sama warga desa. Ini juga? Semua ya. Semua dibangun dari warga desa. Tenaga kerja di sini 80% dari desa. 80% itu berapa orang kira-kira, Mas? 8 orang dari desa. Ya 98. 98 kali satu orang itu paling nggak 4 orang mereka, satu keluarga. Iya. Oke. Terus kita juga punya lahan kan, lahan rumput buat pakan sapi. Itu yang mengerjakan, yang membersihkan kan ibu-ibu. Dapat manfaat ekonomis juga di situ. Ibu-ibu kita pekerjakan. Per harian apa per Kali ibu harian. Harian. Kalau yang di sini karyawan Tetap. Bulanan. Bulanan. Oke. Jadi setidaknya kita bisa memberi manfaat lah buat mereka. Terlebih kan pas Idul Adha ya. Banyak sohibul kurban yang mempercayakan kita untuk menyembelih di kandang ini. Mas Bayu, nanti saya beli ya, tapi potong di kandang aja. Kita ada namanya tebar kurban. Sekalian masarin. Iya. Boleh. Silakan. Karena memasarkan kebaikan. Iya, jadi kita ada namanya tuh program kita tebar kurban. Tebar kurban. Jadi ini sih boomingnya pas saat COVID lalu. Saat masjid itu tidak melakukan pemotongan. Jadi orang yang ingin berkurban, nggak usah repot-repot. Kurban di kandang sini, kita yang salurkan. Gitu. Nah, alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Dan saat Idul Adha, itu kita sebarkan ke desa-desa sini. Itu jadi kebiasaan baru berarti ya? Iya. Jadi kebiasaan baru. Dari sebuah bencana lah sebut iya. gitu. Ada hikmahnya itu. Ada hikmahnya itu. Jadi hari H itu kita juga masih kerja di sini. Masih motong, nyincang, bungkus-bungkusin, bagi ke warga. Mas Bayu, kalau melihat karyawan Mas Bayu di sini, melihat anaknya, melihat keluarganya, Mas Bayu ngerasa seperti apa gitu? Apa perasaan yang timbul gitu? Ini kalau nggak salah daerahnya juga minus juga kalau nggak salah Mas, daerah sini. Jadi saya pengen tuh setidaknya karyawan yang ada di sini tuh sejahtera lah hidupnya gitu ya. Walaupun memang dari segi penghasilan mungkin kurang gitu ya. Ya namanya manusia ya, mau penghasilan sebesar apapun pasti kurang kan. Tapi setidaknya saya bisa mencukupi keluarganya gitu. Dan alhamdulillah saya selalu mendorong mereka untuk punya motor minimal gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah punya motor semua walaupun masih kredit. Saya tidak menyalahkan gitu. Tidak menyalahkan lo riba, menyuruh riba untuk kredit enggak, tapi daripada uang gaji itu lari kemana-mana nggak jelas. Terlebih ini kan beberapa anak muda di sini. Anak muda. Iya, anak muda. Yang saya kerjakan relatif anak-anak muda usianya. Itu saya dorong untuk udah lu nyicil motor lah. Investasi. Iya. Daripada duit lu buat yang nggak jelas. Akhirnya alhamdulillah punya motor mereka. Itu kebanggaan saya, kebanggaan dalam diri saya tuh itu.
Walaupun memang nggak bisa sepenuhnya gitu kan mensejahterakan Belum. mereka dan keluarganya. Belum. Mungkin, ya. Gitu. Tapi setidaknya sudah mendapatkan ketimbang profesi sebelumnya. Iya. Jadi saya lebih merasa bahwa oh ya gue dilahirin di dunia itu bermanfaat gitu buat orang-orang lain gitu. Itu doang sih sebenarnya. Karena saya mungkin secara penampilan aja nih di kamera rapih begini Om. Tapi kalau di luar kamera saya sendal jepitan doang. Celana pendek, kaos. Iya. Gitu. Baju juga biasa aja gitu. Karena apa? Saya lahir dari keluarga yang biasa aja. Jadi kalaupun saya harus hidup biasa aja itu udah biasa sebenarnya. Yang penting tuh keluarga saya, anak istri, sekolah layak, makan layak, tinggal Kalau layak. dari tampilan saya pikir dari keluarga yang lumayan. Dulu saya keluarga susah, Om. Oh gitu. Iya. Itu yang memotivasi saya untuk saya menjadi sukses. Oh. Itu. Berapa bersaudara? Cuma dua. Cuma dua. Cuma dua. Anak ke? Anak pertama saya. Tuh. Gitu. Karena banyak yang bilang tuh, ah lo kaum the have lo gitu. Lo kaum yang berada gitu. Oh no. Gua kerja tuh banting tulang. Oke. Banting tulang kerja itu dari pagi sampai malam kadang-kadang. Kadang-kadang sampai istri tuh bilang, ah lu jangan terlalu capek lah kerja gitu. Ya gimana ya maksudnya, karena saya udah punya tadi niat bahwa usia 40 tahun ke atas itu udah nggak usah capek-capek lah hidup gue. Jadi sekarang kalau pol-polan gue harus mati-matian ya udah gue mati-matian sekarang. Gue habis-habisin sekarang. Dan juga udah langsung bermanfaat buat orang lain. Iya. Gitu. Nggak sekedar keluarga inti aja gitu ya. Betul. Ngopi dulu? Yuk ngopi dulu. Saya jadi ini apa ngebayangin ya. Bayangin. Nah sekarang baru mulai kebuka di saya karena tadi saya pikir dari keluarga ya menengah atas itu gimana berani banting setir, berani hijrah ke sesuatu yang ini faktor gamblingnya lumayan dong lah. Lumayan banget Om. Iya, Modal saya dari- tuh udah lumayan besar di awal. Ya banyak yang nanya juga, lo modal dari mana sih? Dari mana? Ternyata itu. Belak-belakan nih Om. Iya. Maksudnya, namanya kita jadi karyawan, pasti ada jam sostek kan? Ada. Iya kan? Iya. Sekarang masih BPJS tenaga kerjaan ya? Iya. BPJS tenaga kerjaan. Ada namanya DPLK dulu tuh, lupa singkatannya apa. Di bank itu kan ada potongan untuk DPLK. Oke. Itu kan tabungan kita saat kita sudah pensiun atau kita sudah berhenti bekerja. Kalau resign dan kita masih kerja lagi masih belum bisa dicairkan tuh Om. Jam sostek BPJS kan? Masih sampai kita pensiun. Nah itu yang saya manfaatin awalnya untuk modal ini. Terus masih ada kurang lagi dana dari mana nih? Mobil kejual Om satu. Mobil kejual. Mobil dari hasil bekerja. Iya. Kejual. Nggak punya mobil lagi. Nggak punya mobil. Istri gimana? Aman ya udah. Gitu Om. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Saya nggak boleh suzon gitu ya. lu apa terlahir dari orang kaya, modal lu cukup. Wah, gue nyari modal susah Om. Saya punya banyak relasi, itu modal utama saya Om. Oke, relasi. Iya. Ngebangun. Karena saya nggak pernah nempatin modal dalam berbentuk uang itu di posisi pertama. Modal uang tuh bentuknya terakhir. Oke. Yang pertama adalah relasi. Percuma lo punya uang nggak punya relasi. Mau kayak gimana? Saya Om, sekarang detik ini, kalau saya kekurangan duit, saya pinjam sama temen 100 juta misalkan. Dikasih Om. Kenapa? Relasi. Dan saya orangnya jujur. Itu yang tadi saya bilang di awal. Itu modal banget Modal ya. utama. Modal utama. Kalau namanya dibohongin, diutangin, uangnya nggak balik, udah sering Om. Tapi kalau saya ngutang atau saya pinjam uang untuk Pantang. modal, Nggak boleh. selalu saya bayar. Nggak pernah namanya SRR Farm itu punya utang. Coba cek dimanapun nggak pernah. Itu dari awal saya selalu Pegang teguh gitu prinsip itu. Karena saya gini Om, saya punya barang misalkan lagi sedikit. Kayak Idul Adha gini kan kebutuhannya besar Om Idul Adha. Oke, tinggi. Modal kurang nih Om. Kalau saya belum pernah megang uang di kantong, entah ini uang dari mana, saya nggak berani belanja Om. Saya nggak berani pinjam dulu, gue pinjam barang dulu deh. Ntar gue ganti setelah Idul Adha. Enggak. Uang ada di kantong dulu, baru anak suruh belanja, baru saya bayar. Ini soal berhitungnya ya. Paling kejadian yang paling bikin
mungkin nyaris kapok atau itu pernah kejadian nggak sih? Paling down lah gitu. Pernah Om. Ya itu masa-masa kritisnya itu 1-2 tahun pertama lah. Ya namanya kita modal pas-pasan ya. Modal pas-pasan, terus ternyata beternak itu ilmunya harus benar-benar kita pelajari gitu. Saya dulu kan ilmunya setengah-setengah Om. Walaupun sudah kesana kesini belajar dari sana sini tuh masih belum cukup Om. Kalau enggak kita tekunin langsung di kandangnya sendiri, ngelakonin sendiri, ngubek kandang selama 2 tahun tuh kita nggak bisa tahu secara detail. Domba berisik nih, saya tahu nih domba kenapa. Entah kakinya kejepit, entah dia kurang minum, entah kurang makan, saya tahu. Gitu. Dari bunyinya? Suaranya aja, saya tahu Om. Sampai segitunya? Iya. Jadi saya kalau misalnya ada domba berisik nih, saya panggil anak-anak. Tuh domba tuh belum minum tuh, coba dicek air minumnya. Gitu. Tuh domba kejepit tuh? Saya udah tahu Om. Karena saya yang melakoni dari awal. Itulah yang harus teman-teman di luar sana lakukan juga. Buat pemula ya memang mau turun, mau susah dulu kata-kata. Betul. Gitu ya. Susah dulu. Dulu 2 tahun pertama kalau nyari saya gampang di kandang. Karena emang pasti ngebuk di situ terus gitu. Kalau sekarang Om, saya udah jarang di kandang. Jadi orang tuh banyak janjian, Mas Bayu kapan ke kandang, Mas Bayu ini. Kayak Om kemarin lah, janjian tuh. Kadang-kadang gini Om, saya kan udah di Kementerian Pertanian. Kadang-kadang ada panggilan mendadak. Harus saya bulan lalu baru ke Balikpapan. Sama ke Makassar. Gitu. Terus ntar tiba-tiba lagi panggilan kemana. Belum lagi teman-teman saya di sekitar Jabodetabek. Yang harus saya kunjungi. Dalam arti saya mau tahu pasarnya seperti apa nih Idul Adha. Terus belum lagi nanti saya kekurangan barang, saya harus ngambil dari siapa. Itu sudah nggak ada di kandang Om. Gitu. Jadi sekarang kalau dulu tuh gampang nyari bayi tuh mana? Di kandang. Sekarang pasti ketemu. Iya. Sekarang belum tentu saya ada di kandang. Dari tadi kita ngobrolnya soal si dombanya nih. Nih sekarang bagaimana dengan 8 atau 9 orang karyawan yang bekerja itu sampai udah kayak tadi dibilang udah bisa ditinggal. Udah nggak selalu tiap hari ada nemuin Mas Bayu. Kalau dulu gampang. Datang aja ke sini pasti ketemu lagi nongkrong di kandang. Kalau sekarang kan nggak nih. Tugas dari Kementerian Pertanian sebagai ambasador gitu kan. Atau ketemu relasi-relasi yang lain. Bagaimana ngebangun manajemen SDM-nya di sini, Mas? Jadi gini, ini hal yang menarik ya, yang harus saya sampaikan gitu. Jadi memang, karena kembali ke basic saya dulu sih awalnya. Kan dulu kan saya pernah memanage orang waktu di bank kan, gitu. Pernah memanage orang, tapi dengan, mohon maaf, latar belakang yang berbeda. Gitu kan. Nah, tim leader juga di iya, dulu sempat tim leader di bank yang terakhir. Gitu. Terus resign. Nah, ini kan karakteristiknya berbeda. Latar belakang berbeda. Dengan orang yang kantoran, dengan orang yang ada di kandang. Gitu kan. Nah, tapi karena saya sudah punya basic untuk memanage itu, saya tinggal merubah gaya bahasa saya. Gaya kepemikiran saya itu harus saya rubah semua. Nggak bisa tuh kita samakan. Saya ngomong ke dulu tim saya yang di bank dengan yang sekarang nggak bisa disamakan, nggak bisa. Saya harus menurunkan jauh di bawah teman-teman yang ada di bank dulu. Bahkan diksinya dirubah mereka. Kali ya? Iya, saya mengikuti standar mereka. Bahasa itu yang mereka bisa terima pada akhirnya. Karena kalau kita ngebosi, hanya tunjuk itu, mereka pun nggak akan respect. Gitu. Kalau marah wajar, tapi bagaimana kita bisa marah dengan bijak gitu. Karena nggak bisa kita marah ke mereka tuh, terus mereka pasti akan keluar. Kalau bahasa kita kurang enak penyampaiannya ya. Beda sama di kantor, gitu kan. Apalagi udah karyawan tetap, kalau gue mau lawan bos, aduh, susah lagi ya kerjaan. Kan beda pemikirannya. Jadi itu dulu sih yang harus saya approaching. Iya, approach ke mereka. Oke. Supaya
penerimaan di merekanya tuh enak gitu ya, nggak ada yang salah ucap atau salah bahasa. Oke. Nah dari situ mereka tuh udah bisa maksudnya udah bisa memahami apa maksud dan tujuan saya ngomong itu tuh udah tahu gitu. Nah terus tadi menyambung bagaimana pada akhirnya mereka bisa ditinggal. Ya tentunya dengan 2 tahun pengalaman itu mereka pun juga sudah memahami kan apa yang harus mereka lakukan. Jadi dengan banyaknya orang ini, saya tuh bagi-bagi tugas. Job desk-nya beda-beda. Ada yang bagian kandang, ada yang bagian pakan, ada yang ke treatment, ada yang pengambilan domba ke supplier gitu misalkan, ada pengiriman, itu sudah saya bagi-bagi. Jadi saya bisa tahu kalau misalkan ada kerjaan yang tidak benar atau kurang, nah itu siapa yang harus saya panggil, gitu. Pemanggilannya pun saya pendekatannya ya dengan ngopi, dengan rokok, kita ngobrol. Lo ada masalah apa sih? Nah itu akhirnya engagement itu yang terbentuk sampai saat ini. Itu saya hitung tadi hampir 5 departemen lah kalau mau disebut gitu kan. Dibagi ke 8 atau 9 orang. Jadi ada yang merangkap juga ya. Ada yang ke bagian kandang. 2 orang. Kandang itu termasuk bersih-bersih kandang dan kotoran. Mengarungi kotoran itu. Ada yang bagian pakan. 1 orang. Fokus buat pakan terus dia safari. Yang ketiga ada yang bagian treatment. Mengobati dan pencukuran, memandikan. Itu ada. Tuh, jadi domba datang, jeda seminggu sudah kita cukur. Kita mandikan, kita suntik. Cukur itu supaya apa? Bulunya itu kan hilang kan. Itu untuk memacu pertumbuhan badannya. Karena kalau misalkan ada bulu, itu saya sudah mengamati ya. Domba yang dicukur dan tidak dicukur, itu lebih cepat pertumbuhannya domba yang dicukur. Kan nutrisinya nggak kebagi buat bulu kali ya? Betul. Nutrisinya keluar melalui keringatnya mereka. Mereka kan beraktivitas kan. Ini kan panas iklimnya. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu bisa keluar lagi melalui keringat. Itu yang pertama. Yang kedua, kutu itu kan banyak di bulunya mereka. Jadi kalau kita cukur itu, kita bisa meminimalisir kutu yang ada di tubuhnya mereka, yang menyerap nutrisi dari badannya mereka. Dan si dombanya juga lebih nyaman kali ya? Betul, lebih sehat. Gitu. Jadi sudah banyak nih divisi-divisinya yang mereka ya udah running sendiri. Kalau soal itu udah dipelajarin lah, on farm-nya udah dipelajarin di sebelum resign dari YouTube segala macam. Tapi kalau untuk manajemen manusianya, mungkin enggak kan? Jadi pas di sini langsung baru di siapa? Jadi building team dari nol. Mas Bayunya nol, orang sini juga nol. Itu nggak riski itu Mas. Gimana? Bukan riski namanya ya, nggak berisiko besar itu. Oh risk. Ya berisiko besar ya. Tapi kan saya ada di sini. Jadi saya bisa langsung ngambil keputusan. Langsung analisa. Walaupun saya ilmunya terbatas, tapi saya bisa ngambil keputusan. Oh ini kayaknya harus kita giniin. Yang penting itu di awal treatment di awal. Insya Allah kesannya itu mereka sehat-sehat aja kok. Ya kan semakin besarnya kandang ini, dulu masih merangkap-rangkap awalnya. Karena saya dulu hanya punya 2 tenaga kerja. 1 sama saya, jadi 3 sama saya. Gitu. Nah sekarang kan sudah banyak nih. Jadi sudah saya bisa delegasikan. Oh lo kesini ya, lo fokus kesini ya. Gitu. Saya ngeliat juga orangnya yang pakan. Saya nggak bisa sembarang orang yang ada di pakan. Harus orang yang benar-benar bisa memahami dan bisa disiplin gitu. Takutnya pakan yang diberikan itu kan kita udah punya ramuan kan, komposisinya. Kalau orangnya mungkin tidak bisa kita percaya, mungkin bisa dirubah-rubah tuh ramuannya nanti. Udahlah biarin aja lah gitu. Biarin aja. Tapi dengan orang yang disiplin, ya insya Allah apa yang diberikan ke hewannya juga sesuai dengan apa yang sudah saya terapkan. Tuh Mas Bayu perhatiin banget dan pilih ya. Iya. Itu ya memahami karakter orang itu kan perlu waktu kan. Perlu waktu. Jadi selama 2 tahun itu ya saya memahami orang ini karakteristiknya tepatnya di sini. Ini tepatnya di sini. Gitu. Nggak sembarang soalnya. Nggak sembarang mau. Padahal cuma seperti itu doang kan.
Iya. Tapi harus kita pikirkan. Jadi ujung pertanyaan saya nih kira-kira, Mas melihat karyawan Mas ini apa? Nganggapnya apa? Saya selalu menganggap mereka itu saudara saya. Oke. Bagian dari keluarga saya. Ya pokoknya nggak ada kesenjangan lah antara saya sama mereka. Gitu. Kita ngerokok bareng. Saya rokok habis, nih, ambil. Saya minta dari mereka. Begitu sebaliknya. Saya orang yang nggak gila hormat soalnya. Oh, Nggak itu harus. bisa terjadi gitu, bisa. Saya orang yang gila hormat, tapi saya orang yang setidaknya lo hargain gue lah. Dan mereka tahu, lo, oh ya, gue ownernya. Kalau menghargai sama menghormati beda ya. Kalau menghormati tuh kayaknya gue, wah, ini gue bosnya. Enggak. Saya orang nggak pengen dihormatin. Jadi ini respect, Iya. membangun respect. Betul. Supaya itu terjadi, terjalin tuh hubungan itu. Bercandaan sama anak-anak bercandaan. Oke. Karena saya nggak pernah membuat gap. Keluarga saya pun kalau kesini nggak pernah membuat gap dengan mereka. Gitu. Diajarin mereka, ditanamkan Iya. begitu. Oke. Lu saudara gua di sini. Lu keluarga gua. Usaha gua maju. Lu juga pasti merasakan. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu Mas ya, kalau boleh dijawab juga atau enggak gitu. Karyawan di sini tuh selain gaji dapat apa lagi Mas? Kalau di sini itu ya, kita kan ada bonus Idul Fitri sama Idul Adha. 2 Itu kali kita- setahun? Iya, kita kasih itu. Terus di sini juga sudah makan sudah saya sediain. Makan kopi segala macam sudah saya sediain. Mereka tinggal fokus kerja aja. Gitu. Dan gaji bulanan? Iya, gaji bulanan. Tidur, tinggal tidur. Kamar banyak. Udah dibikin juga Iya. ya? Oke. Jadi mungkin itu yang membuat mereka merasa nyaman di sini. Yang membuat akhirnya etos kerjanya jadi lebih baik. Jadi mungkin Mas Bayu ini juga kalau boleh saya ini juga bukan tipe pengusaha atau orang yang goalnya itu sekedar margin besar. Iya, Nggak begitu. enggak. Rela ngurangin margin yang penting Iya. guyup. Iya. Saya untung sedikit, saya syukurin. Gitu ya. Yang penting tadi di awal, anak istri saya aman di rumah. Udah gitu doang. Terus karyawan. Om, saya kalau kesini dari zaman dulu, kalau nggak ada acara, kalau nggak ada kegiatan atau saya bawa barang tertentu, itu saya naik motor, Om. Perjalanan dari rumah saya ke sini itu 45 kilo. Dari mana? Rumah? Cibubur. Cibubur. 45 kilo. Bayangin naik motor setiap hari. Kurang lebih perjalanan 1,5 jam. Jadi dulu nggak kayak begini ya. Kalau ini kayaknya udah ada skincare atau Enggak. apa. Kalau dulu Sekarang- lebih tan gitu kalau. Sampai sekarang saya naik motor, Om. Oh gitu. Iya, mungkin saya lagi bawa mobil, mungkin saya lagi bawa barang. Ah, oke. Kan saya bawa data buat Iya, Idul iya. Adha kan. Jadi saya bawa Oh iya tadi soal ngomong data. Jadi di setiap departemen itu datanya lengkap tuh ya Mas? lengkap. Ini nanti laporan pakan. Oke. Pakan itu selalu ada recording harian, Recording. sudah berapa yang keluar, sisa bahan pakan berapa, itu mereka data. Jadi jangan sampai pakan sudah habis baru pesan sekarang. Nggak boleh ada gap. Nggak boleh ada gap. Kalau nggak demo tuh mereka. Iya, dia mau teriak-teriak udah. Ada nggak keinginan? Ini soal pakan mungkin ada sebagian masih beli. Ke depan mau terintegrasi polanya kayak gimana misalnya? Atau dari limbah di sini mau diituin ke pertanian atau apa gitu perencanaan? Kalau lahan hijauan untuk tanam rumput kan kita sudah ada sebenarnya ya. Udah ada. Udah ada. Saya lebih senangnya apa ya, berkolaborasi dengan warga sekitar. Dalam arti gini, mereka punya lahan, saya belikan bibit jagungnya, Oke. mereka yang menggarap, kotoran hewannya untuk sebagai pupuknya dari kita. Jagungnya mereka ambil, si tebon jagungnya kita yang ambil. Buat pakan. Gitu. Saya pengennya kolaborasi seperti itu. Insya Allah ya Mas Bayu, kalau dengan cara cerita Mas Bayu kayak gini, Insya Allah mestinya dapat ya. Ada Amin, soal amin. concern dengan manajemen, soal kedisiplinan, tekad, mungkin 3 pilar itu yang terus juga membangun kepercayaan terusan ya ke semua partner ataupun ke customer gitu ya. Jadi kawan Minmot, mungkin kita di penghujung obrolan.
saya pengen mendaulat nih, Mas Bayu ngasih tips ke teman-teman ataupun ke peternak yang sudah melakukan, baru juga atau lama gitu kan, atau teman-teman milenial yang mau mencoba. Mungkin Mas Bayu bisa ngasih tips. Boleh. Singkat tapi padat yang nempel. Boleh. Silakan Mas, ke situ Mas. Oke, semua sahabat, jadi gini, dunia pertanian, khususnya juga peternakan, itu potensinya masih sangat terbuka lebar. Kebutuhannya itu masih sangat besar gitu ya. Tapi pemainnya masih sangat sedikit peminatnya. Oh, peluangnya justru di situ. Peluangnya besar. Jadi, mumpung kita masih muda, ayo kita manfaatkan momentum ini. Kita ramaikan pasar ini, gitu ya. Supaya kita tidak impor-impor lagi nih. Kemandirian pangan. Kemandirian pangan kita harus seperti itu kan. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi ayo kita mulai, potensinya sangat terbuka lebar, perbanyak silaturahmi, perbanyak ilmu supaya peternakan atau pertanian teman-teman semua berjalan dengan manajemen yang baik. Oke. Tapi saya mau tanya satu lagi nih, kan ke Mas Bayu ya. Misalnya di hari-hari normal sepanjang tahun berapa? Terus ketika Idul Adha kenaikannya itu berapa? Mungkin bisa bayangan. Dari segi ini aja ya, ekor ya. Ya. Jadi memang berapa? Target kita itu sampai saat ini masih di angka kalau per minggu itu 100 sampai 150 ekor. Untuk Horeca. Ya, berarti per bulan sekitar 500 sampai 600 ekor. Gitu. Untuk Idul Adha, ya tentunya kita setidaknya 2 kali lipatnya lah dari itu. 2 kali lipat? Iya. Karena kita tidak menghabiskan full populasi kandang itu untuk Idul Adha. Karena kita melihat pasar setelah Idul Adha. Setelah Idul Adha, sate kan nggak akan mungkin tuh berhenti mengebul. Ya kan? Paling libur seminggu. Permintaan yang besar, tapi supply-nya nggak ada. Harga akan tinggi. Jadi semua ini saya simpan juga setelah Idul Adha, untuk setelah Idul Adha. Gitu. Ini strategi marketing yang harus dipelajari teman-teman semua. Keren ya, kawan Minmot. Strategi, semuanya dipikirin. Tapi itu mungkin ya salah satu cara supaya merubah petani atau peternak kita justru dari mindsetnya dulu. Kita bisa rubah paradigma yang selama ini ada. Ya insya Allah Indonesia melahirkan akan tumbuh lagi banyak petani peternak seperti Mas Bayu. Terima kasih Mas. Sama-sama. Obrolannya sukses selalu ya. Amin. Bertambah terus, bermanfaat terus, semakin banyak buat orang lain. Amin. Ya. Amin. Oke. Sekian dulu kawan Minmot obrolan Ngobsdul kali ini. Nanti kita cari lagi Ngobsdul apa lagi temanya.